Bismillah. Pada kesempatan ini, kami tim ajar dari Patologi Anatomi, Diara Sesni Ahmad Sauki dan Dr. Gita Dwi Junanda, Dr. GMKes akan membawakan topik tentang kelainan cacat bawaan di daerah maksilofasial daripada wajah. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar siswa mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang definisi, etiologinya, perjalanan penyakitnya, patogenesisnya, dan terakhir adalah mampu mengidentifikasi beberapa bentuk kelainan cacat bawaan di regio maksilofasial. Diharapkan dari definisi tersebut akan bisa dijabarkan lebih jauh, ditelusuri lebih jauh, etiologi, perjalanan penyakit, dan tentunya diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kepada kelainan cacat bawaan di regio maksilofasial ini. Kelainan cacat bawaan, kelainan kongenital ini biasa disebut juga sebagai cacat lahir, kelainan kongenital, ataupun kelainan bawaan, di mana dia merupakan suatu kelainan pada struktur dan fungsi metabolisme, misalnya untuk fungsi yang terjadi selama kehidupan di dalam kandungan intrauterin dan dapat teridentifikasi bisa sebelum lahir, pada saat lahir, atau kadang-kadang baru dapat deteksi pada masa kehidupan bayinya. Jadi semua macam bentuk kelainan-kelainan struktur dan fungsi pada janin yang teridentifikasi sebelum, saat, ataupun sesudah lahir, maka dia bisa dimasukkan ke dalam suatu bentuk kelainan cacat bawaan atau kelainan kongenital dalam kandungan. Kelainan kongenital ini merupakan sulit untuk keadaan yang agak menantang, sulit untuk direhabilitasi, sehingga konsekuensi adalah memerlukan biaya pengobatan yang cukup tinggi dan menimbulkan beban juga moral selain finansial yang besar bagi keluarga dan juga masyarakat. Survei kelainan kongenital dilakukan oleh WHO di 109 negara tahun 2015 memperkirakan 3.000 bayi lahir meninggal dalam waktu 4 minggu setelah kelahiran setiap tahunnya di seluruh dunia akibat daripada kelainan kongenital ini. Beberapa istilah dalam kelainan bawaan, kelainan kongenital. Pertama, malformasi merupakan salah satu apa namanya dampak utama daripada kelainan saat morfogenesis bentukan organ, sehingga proses kembangan yang pada seharusnya berjalan normal menjadi tidak normal. Biasanya bersifat multifaktorial dan bukan disebabkan oleh cacat gen atau kromosom tunggal, dan mungkin terwujud dalam beberapa bentuk pola. Pada gambar ilustrasi misalnya polidaktil, bibir sumbing, atau lahir mati yang berhubungan dengan malformasi yang mematikan, di mana struktur bagian yang terlihat pada maksilofasialnya, bagian tengah wajah bersatu dan tidak terbentuk dengan baik. Pada hampir semua kasus, tingkat dysmorphogenesis terjadi pada kasus kematian ini terjadi pada hampir semua kasus yang ditemukan terjadi tingkat dysmorphogenesis disebabkan oleh faktor eksternal. Disruptions merupakan gangguan akibat kerusakan sekunder pada organ atau bagian tubuh yang sebelumnya berkembang normal. Jadi ini sudah berkembang normal sebelumnya, namun eh, berbeda dengan malformasi, maka pada disruption ini gangguan muncul dari gangguan ekstrinsik saat morfogenesis. Misalnya pita ketuban akibat pecahnya amnion yang terbentuknya pita yang melingkari, menekan atau menempel pada bagian janin yang sedang berkembang, sehingga akan menghambat pertumbuhan yang seharusnya berjalan dengan normal, tidak berkembang dengan baik. Jadi ada cacat-cacat yang disebut sebagai disruption akibat faktor ekstrinsik penekanan terhadap fetus yang sedang berkembang. Kemudian ada juga istilah deformasi, istilahnya disruption, merupakan gangguan perkembangan ekstrinsik disebabkan oleh faktor luar, bukan faktor internal pada janin, dan merupakan tidak juga menjadi, ya artinya bukan masalah, bukan karena kesalahan
morfogenesis intrinsik daripada janin itu sendiri. Akibat kompresi lokal atau umum pada janin yang sedang tumbuh oleh kekuatan biomekanik yang tidak normal, ya pada akhirnya menyebabkan berbagai kelainan struktur. Yang paling umum dari bentuk lain ini adalah kendala pada rahim, di mana pada minggu ke-35 sampai 38 kehamilan terjadi peningkatan ukuran janin yang sangat pesat dalam ukuran besarnya, melebihi pertumbuhan daripada rahim. Dan jumlah relatif juga dari bila terjadi jumlah relatif cairan ketuban yang bisa bertindak sebagai batalan menurun, maka akan terjadi kendala perkembangan morfogenesis janin yang ini lebih diistilahkan sebagai kelainan berupa deformasi. Rangkaian-rangkaian kejadian kelainan bawaan ini mengacu kepada anomali kongenital multiple yang diakibatkan oleh efek sekunder dari penyimpangan lokal tunggal dalam organogenesis. Peristiwa awal mungkin berupa malformasi, kemudian deformasi atau disrupsi. Dan ilustrasi daripada kondisi adalah pada oligohydramnion Potter syndrome, di mana terjadi eh, banyak kelainan-kelainan tersebut terjadi merupakan rangkaian daripada kelainan-kelainan kongenital ini, baik malformasi dan reproduksi dan menyebabkan eh, rangkaian kejadian.